Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Lucy Riyadona, guru biologi dari SMA Negeri 36 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video edukasi dari siswa-siswi SMA Negeri 36 Jakarta mengenai gangguan sistem saraf manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tiara Masyalvita. Nama saya Tania Putri Aurelia. Nama saya Naila Ramadhani. Nama saya Ivan Cornelius. Nama saya Galih Fajar. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait penyakit meningitis. Kalian tahu gak sih kalau otak kita itu dilindungi sama yang namanya tengkorak. Dan di antara tengkorak dan otak memiliki selaput yang bernama meninges. Tapi apa sih hubungannya sama meningitis? Meningitis adalah infeksi yang terjadi di meninges. Meningitis dapat disebabkan oleh berbagai organisme, contohnya fungi, virus, hingga bakteri. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Selalu cuci tangan untuk menjaga kebersihan diri, menjaga sistem imun dengan menghidrasi diri, dan istirahat yang cukup. Imunisasi yang lengkap juga disarankan ya. Risiko seseorang yang terkena meningitis adalah sistem imun tubuh yang melemah seperti penderita AIDS dan diabetes. Nah, selain itu meningitis juga dapat mengakibatkan gejala-gejala tertentu, di mana antara lain ada kekakuan pada leher, disertai dengan demam, sakit kepala yang luar biasa, dan juga dapat disertai dengan muntah-muntah. Bahkan lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan kejang-kejang. Jika kalian mengalami gejala tersebut, sebaiknya kalian ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengeceknya ya. Halo, jadi kita dari kelompok 3 Ingin menjelaskan apa itu penyakit? Kan untuk kan anjing ketawa-tawa kan dia kan. Parahnya lagi, meningitis dapat mengakibatkan kejang-kejang. Gak ada anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang cara pengobatan stroke. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Kenalkan, nama saya Safira Hirunisa. Nama saya Yasmin Maulin. Saya Talita Aurelia. Saya Najun Syawal. Selamat menyaksikan. Jadi, stroke adalah kondisi yang terjadi ketika sebagian sel-sel otak mengalami kematian akibat gangguan aliran darah karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi, tanda dan gejala akibat serangan stroke adalah yang pertama, kelemahan pada wajah, tangan, dan kaki, gangguan bicara, rabun, sakit kepala, vertigo, dan kehilangan keseimbangan. Penyebab stroke diantaranya adalah kebiasaan merokok, pola hidup tidak sehat, gender, usia, tingginya kolesterol, tingginya tekanan darah, dan pengidap penyakit jantung. Cara pencegahan stroke adalah hindari asap rokok, konsumsi sayur dan buah, berolahraga secara teratur, cek kesehatan secara rutin, dan kurangi konsumsi makanan asin dan bergaram. Penyembuhan stroke secara total sampai saat ini belum ditemukan, tapi untuk mengurangi stroke bisa dilakukan pengobatan fisik. Lo lagi ngapain? Lagi main game. Jangan keseringan tau. Mau ngapa sih? Ini tahu kenapa? Lo lagi sendiri. Sendiri? Iya, terus. Kenapa? Lo gak apa-apa? Nggak tahu nih, nggak tahu kenapa ini. Habis main jadi gue terus. Nah, tadi adalah salah satu contoh gejala dari penyakit Parkinson. Apa sih penyakit Parkinson itu? Penyakit Parkinson adalah penyakit pada sistem saraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Jadi ada beberapa gejala penyakit Parkinson. Yang pertama adalah gerak tubuh melambat. Terus habis itu ada tremor, otot kaku, koordinasi gerak dan keseimbangan tubuh yang
terganggu, kejang atau kram, lalu kelainan pada postur tubuh, ekspresi wajah yang berkurang, perubahan cara dan nada bicara menjadi lambat, cepat dan tidak jelas. Pengobatannya yaitu pemberian obat-obatan, terapi, fisioterapi. Nah, berikutnya yaitu operasi DBS. Nah, jadi apa sih penyebab penyakit dari Parkinson? Penyebab utamanya yakni dari umur, serta adanya zat dopamin yang dihasilkan oleh otak bagian dalam, namun tidak dapat keluar. Oh iya, tadi gue udah cuci tangan belum ya? Udah deh, beli sekarang. Terus kemana ya? Nah, tadi adalah contoh dari penyakit Alzheimer. Nah, kalian tahu gak sih apa itu penyakit Alzheimer? Nah, penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang menyebabkan penurunan daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir dan berbicara. Nah, serta dia bisa merubah perilaku dari penderitanya. Nah, penyakit Alzheimer ini membuat penderitanya tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, terdapat beberapa gejala penyakit Alzheimer. Yang pertama, kehilangan daya ingat. Yang kedua, perubahan dalam suasana hati atau perilaku. Yang ketiga, ada kesulitan dalam mengulangi kalimat atau pertanyaan berulang kali. Keempat, kesulitan untuk fokus. Kelima, mengalami delusi atau halusinasi. Keenam, gangguan komunikasi. Penyebab penyakit Alzheimer yang pertama ada usia, yang kedua keturunan atau genetik, yang ketiga jenis kelamin, yang keempat ada pengidap Down syndrome, yang kelima pengidap gangguan kognitif ringan, yang keenam riwayat penyakit jantung, yang ketujuh mengalami cedera kepala. Berikut pencegahan Alzheimer, yaitu yang pertama rutin berolahraga, yang kedua menerapkan pola hidup sehat, yang ketiga melakukan kegiatan yang mengasah otak, yang keempat jaga berat badan ideal, yang kelima cukupi kebutuhan tidur, dan yang keenam adalah rutin memeriksakan kesehatan diri. Berikutnya adalah cara mengatasi penyakit Alzheimer. Pertama adalah berolahraga secara rutin, memperbanyak kegiatan yang mengasah otak, menerapkan pola makan sehat, mengurangi berat badan yang berlebihan, minum obat secara teratur, dan mencukupi kebutuhan tidur. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan mengenai penyakit Alzheimer. Kelas lo ini? Kelas gue ini? Ya. Dadah. Garis tersebut namanya panjang vektor. Maaf, kakek kamu kenapa? Aku kena penyakit polio dari kecil. Polio itu apa sih? Nah, sebelumnya adalah contoh dari penyakit polio. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih penyakit polio itu apa? Penyakit polio adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menular. Paparan virus ini memicu cedera saraf yang beresiko menyebabkan kelumpuhan, kematian, hingga kesulitan bernapas. Gejalanya sendiri, polio dibagi menjadi 3. Pertama, non-paralisis, di mana penderita akan mengalami demam, nyeri menelan, nyeri kepala, muntah, lemas, dan meningtis. Yang kedua itu ada paralisis, di mana penderita akan kehilangan refleks, nyeri otot dan kaki menjadi terkulai. Terakhir itu ada pasca polio, di mana penderita akan mengalami lemah otot dan sendi, sama seperti sebelumnya, berkurangnya massa otot, mudah lemah, depresi, masalah dalam konsentrasi, dan kesulitan dalam bernapas serta menelan.
Penyakit ini bisa disebabkan oleh virus yang bernama virus polio. Biasanya penularannya dapat melalui kontak langsung dan juga dapat dari mengonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah, pencegahan penyakit polio yang pertama, imunisasi dan vaksinasi merupakan cara paling efektif. Yang kedua, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, menghindari kontak langsung dengan orang yang sakit. Penanganan penyakit polio ada pemberian obat antibiotik, pemberian obat antispasmodik, pemberian obat pereda nyeri, dan fisioterapi. Vaksinisasi rutin adalah cara terbaik untuk mencegah penyakit polio. Epilepsi itu apa sih? Epilepsi adalah suatu gangguan susunan saraf pusat yang dicirikan terjadinya suatu bangkitan secara tiba-tiba, singkat, dan berirama yang disebabkan oleh gangguan fungsi otak, di mana sel-sel otak tidak bekerja secara sempurna. Nah, itu salah satu contoh epilepsi. Tapi kalian tahu nggak sih gejala epilepsi itu apa aja? Nah, gejala epilepsi itu apa aja sih? Nah, gejala epilepsi itu terdiri dari tatapan kosong, gejala psikis, otot terasa kaku, merasa kebingungan sementara, gerakan menyentak pada kaki dan tangan yang tak terkendali, serta kejang atau tremor pada sebagian tubuh atau keseluruhan, dan yang terakhir, hilang kesadaran secara spontan sehingga penderitanya tiba-tiba terjatuh. Nah, untuk penyebab penyakit epilepsi sendiri, yang pertama itu karena adanya faktor genetik, cedera kepala, infeksi otak, gangguan sistem imun, masalah tumbuh kembang anak, dan gangguan metabolisme. Adapun hal yang dapat menyebabkan kejang, yang pertama karena stres, melewatkan jadwal minum obat, dan juga demam khususnya kepada anak kecil. Jika ada orang yang mengalami gejala epilepsi, dapat ditangani dengan 1. Berikan orang alami epilepsi ruang untuk bernapas dan minta orang-orang di sekitar untuk menjauh. 2. Jauhkan benda keras atau tajam seperti kacamata dan furnitur. 3. Jika kamu merasa ia memiliki makanan atau cairan di mulutnya, segera gulingkan badannya ke samping. 4. Tempatkan sesuatu yang lembut di bawah kepalanya sebagai bantalan. 5. Kendurkan bagian pakaiannya yang ketat agar lebih mudah untuk bernapas, terutama di leher. 6. Jika bisa, kamu mencatat waktu saat kejang terjadi. 7. Yang memasukkan apapun ke dalam mulutnya atau memindahkannya kecuali posisinya dalam bahaya. Nah, selanjutnya untuk pencegahan terjadinya penyakit epilepsi kita dapat melakukan yang pertama tidak merokok, dan yang kedua menjaga kebersihan makan, dan yang ketiga mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, dan yang keempat menjaga pola makan, dan yang kelima menjaga kesehatan kehamilan dengan cara kontrol ke dokter kandungan secara rutin, dan yang keenam berkendara dengan aman menggunakan helm.